Selamat pagi Pak Ari. Ada apa ini? Kabarnya baik di hati hari ini. Alhamdulillah. Ya. Begini Bu, ini saya ingin berwawancara dengan Bu Giarti terkait dengan penanganan kasus-kasus yang mungkin timbul di sekolahan. Kasus apa ya? Kasus siswa apa guru? Iya, sekolahan, bisa siswa, bisa guru, atau yang berkaitan dengan ya. Ini Bu. Yang pertama, itu bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau juga merupakan rujukan moral. Gini Pak Agus, di sekolah itu mesti ada kasus, baik itu kasus yang ringan maupun kasus yang berat. Apalagi yang dinamakan kasus yang berkaitan dengan etika moral. Dan itu sulit untuk pemecahannya. Maksudnya sulit itu sebenarnya untuk penanganan masalah itu harus membutuhkan waktu yang lumayan agak lama juga. Gitu. Nah, kasus-kasus yang ada di sekolah ini itu kalau saya identifikasi dulu mana kasus yang ringan, sedang maupun yang berat. Untuk kasus yang ringan cukup langsung saya selesaikan sendiri Pak. Gitu. Kalau kasus yang sedang maupun yang berat itu kami butuh diskusi dengan para wakil kepala sekolah dan standar maupun untuk guru-guru senior tentang penanganan masalah ini bagaimana. Bahkan Pak, tidak hanya sampai satu, kami juga minta pertimbangan komite. Masalahnya kan juga ini ya, kalau di matematika kan sulit karena kan benar dengan benar. Nah, itu yang mungkin harus kita selesaikan saat bersama-sama. Kemudian begini, bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebaikan. Iya, contoh yang kasus ringan ya, saya kasihkan contoh kasus ringan. Misalnya guru kemarin itu ada program untuk studi wisata. Karena studi wisata itu merupakan programnya di koperasi. Sedangkan saya sendiri kan ingin semua guru itu ikut. Sehingga kelihatan sayup begitu, rukun gitu. Tetapi ada juga yang tidak ikut, itu dikarenakan dia menurut pendapat dia mungkin karena menggunakan anggaran koperasi dan koperasi itu istilahnya jasanya itu dari simpan pinjam dan dia berpedoman bahwa simpan pinjam meminjamkan uang dan diambil bunganya itu bunganya menjadi riba gitu ya. Itu istilahnya. Jadi kan seperti itu. Itu masalah kasus ini kan makanya termasuk kasus ringan, tidak berat gitulah, masuk sedang juga. Jadi kan saya dalam mengambil keputusan dalam hal ini saya panggil gitu, apa kendalanya, tapi tidak secara apa itu kamu kok tidak ikut kenapa? Mungkin tidak, tapi apa toh tidak ikut kendalanya apa? Itu panggil pendekatan secara khusus, ada pendekatan secara manusiawi lah semacam itu. Kalau itu memang paham dia untuk tidak melaksanakan itu dikarenakan ada paham secara agamis, jangan monggo, kami tidak memaksa. Kalau saya memaksa, sementara dia berpedoman bahwa kalau itu dosa, nah saya kan membawa dia ke dosa. Nah, sehingga saya boleh untuk pertanyaan dari guru kenapa ini tidak ikut itu, kami bisa menjelaskan kepada guru. Program ini tetap berjalan. Jadi saling memahami. Iya, itu kasus yang sedang. Tapi kalau kasus yang berat harus ada berjalan. Terus kemudian untuk langkah-langkahnya Bu atau prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Oke, gini. Biasanya saya mencatat semua kasus itu di sekolah Pak. Misalnya kasus saya tuh sebenarnya ini ya boleh dikatakan itu dalam tanda kutip rahasia jabatan.
masing-masing personal itu saya punya catatan. Catatan pribadi gitu. Pribadi ini bagaimana, pribadi ini bagaimana, pribadi ini bagaimana. Kemudian pengembangan untuk apa tuh solusinya bagaimana itu saya catat secara rinci. Nah, kasus yang besar itu mesti setelah identifikasi saya tulis bla bla bla. Kemudian apa yang saya tulis saya konsultasikan kepada guru senior yang mumpuni untuk masalah ini misalnya. Kita ajak musyawarah ini baiknya bagaimana. Nah, sehingga untuk masalah ini guru tersebut tetap dientaskan, tetapi secara kondite di dalam kepengurusan kita di SMP 2 Teras ini semuanya juga bosnya juga jalan. Masalahnya banyak yang berkaitan dengan keuangan. Itu setelah saya identifikasi, saya kasih catatan, kemudian langkah berikutnya adalah diskusi dengan senior, kemudian baru guru itu kami panggil. Setelah guru dipanggil, kemudian dikasih solusi bla 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 bagaimana. Nah, inilah yang namanya bisa menuntaskan permasalahan tanpa membuat keributan. Ya, yang diambil yang paling utama kan itu. Bagaimana tidak ada keributan ataupun kegaduhan juga seperti yang seperti dilakukan tadi. Kemudian ini dari hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematika antara benar dengan benar tadi. Nah, ini saya kalau kasus yang dilematika itu sudah pernah menanganinya. Kemudian untuk mencegahnya, saya kasihkan pencegahannya. Jadi setelah guru itu, contohnya real gini aja, ada guru itu kalau dihitung secara materi itu saya tanya sama bendara gaji minus. Dia punya anak, ada yang masih kuliah, ya, ada yang begini. Kemudian semua utang-utangnya banyak. Sana sini ya. Iya, sana sini. Padahal guru itu potensial. Supaya guru ini tetap punya semangat untuk kerja. Saya taruh di pondok job, saya kasih job, itulah istilahnya, untuk biar dapat tambahan. Ternyata di job itu ternyata ada manipulasi. Sulit ya. Iya. Jadi ini yang masalahnya sulit sekali. Sehingga secara diam-diam saya juga mempunyai catatan terhadap beliau. Memang beliau tidak pas kalau ditaruh di keuangan, gitu. Kemudian saya geser di lain, tidak diberi kepercayaan di keuangan, tetapi kami masih kasih jalan keluar. Coba utangnya dihitung semua total seandainya ini jadi satu titik dipinjamkan dalam satu titik bank satu, kemudian hutangnya itu agak dinaikkan sedikit supaya bisa menutup semuanya, jadi satu, bagaimana akhirnya kita selesaikan semacam ini. Ini kan dia juga merasa terentaskan, juga tidak mengganggu ini. Nah, ini untuk guru-guru yang mengalami begini ini kami selalu warning. Jadi kan saya sudah istilahnya pasang kuda. Jadi Bu Giati sangat detail ya dalam melihat. Iya, awalnya saya itu kan kepala sekolah baru biasa. Oh iya. Tapi sebenarnya saya kan di sini sudah ada catatan banyak masing-masing. Ya, dan diklasifikasikan. Iya, saya klasifikasikan. Kemudian berkaitan dengan tantangan Bu, mungkin apa yang menjadi tantangan ya dalam pengambilan keputusan? Tantangannya itu semangat kerjanya. Semangat kerjanya itu mungkin yang guru-guru yang punya masalah itu semangat kerjanya itu jadi nukro gini. Nah, semangat kerja itu yang harus menjadi
prioritas utama saya supaya guru ini tidak lugu, tetap semangat meskipun banyak utang. Kalau semakin sibuk biar semakin lupa ya. Iya, kalau sibuk kan terus melupakan itu. Akhirnya kan utang itu akan terlunasi sendiri tanpa dipikirkan. Oke. Kalau berkaitan dengan jadwal, pernah juga Ibu ini membuat jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus, mungkin dijadwalkan kapan gitu harus ditangani atau langsung di tempat itu langsung diselesaikan, atau ada prosedur yang seperti apa? Iya, itu gini, kalau untuk masalah-masalah yang gawat dalam artian masalah besar itu memang harus dibuat time schedule. Jadi misalnya tanggal sekian saya harus ketemu dengan A, terus tanggal sekian saya harus ada kata izin, tanggal sekian pemanggilan. Tapi kalau saya itu harus ada saksi, harus berdua atau mungkin bertiga. Soalnya apa yang kita ucapkan itu bisa dibalik. Oh iya, dibalik. Ini sekarang bukan kasus keuangan misalnya, moral misalnya, moral. Saya sudah dapat teguran dari dinas karena perilaku saya akan manggil guru itu harus istilahnya harus berdoa, sumpah supaya tidak masalah. Iya betul. Soalnya nanti tidak begitu kan saya takutnya tersinggung atau bagaimana. Dan saya penyelesaiannya kok ditegur secara umum, kok masih kan gini. Kepala sekolah itu dalam menangani masalah itu kan mestinya kalau itu ringan di floor di ruang guru kepada semua guru biar, tapi tidak menunjuk personal biar semuanya krosok. Krosok tidak kalau tidak krosok langsung dijawil mau gue gitu. Setelah itu tidak berubah sama sekali, baru ada pemanggilan khusus, program pemanggilan khusus bertahap juga ya? Iya, tahap begitu, sehingga ini ya bersyukur ini sudah proses perbaikan, meskipun saya tahu beliau yang ingin saya luruskan itu dengan saya agak bagaimana gitu. Tapi yang penting kan saya harus meluruskan, bahwa saya harus meluruskan dan memberi pelajaran pada dia bahwa ini tidak. Jadi yang baik seperti ini kan? Yang baik seperti ini. Jadi kan harus berbuat seperti ini bagaimana? Ya, sangat bagus sekali. Ini kalau berikutnya masalah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama itu mempermudah dalam membantu ibu untuk mengambil keputusan dalam kasus? Iya, ada. Jadi kalau saya, meskipun tidak secara formal Pak Hari, saya konsultasi dengan guru senior itu tidak secara formal. Misalnya saya ingin bincang-bincang dengan Bu Buati, nggak langsung Bu Buati ke ruang saya ingin atur, nggak bisa. Jadi secara tidak formal begitu kan mereka malah bisa mengutarakan pendapatnya. Guru itu begitu. Tapi kalau dipanggil itu kesannya kan dia takut juga untuk memberikan lagi formal, ditulis, dicatat. Itu kan kadang-kadang takut. Padahal apa yang dia ucapkan mungkin di ruang guru gini sampai sini saya tulis saran dari ini gini itu. Tapi kalau di sini kan nggak bisa, guru itu kan merasa kayak terinterogasi gitu semacam itu. Jadi kan saya kan selalu bincang-bincang biar mereka bapak ibu guru itu bisa mengutarakan pendapatnya itu masih tidak formal. Itu untuk menangani beberapa masalah. Untuk berikutnya Bu, ini untuk yang dari semua yang sudah disampaikan Bu tadi, ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik ya, dari pengalaman ketika mengambil keputusan di dalam mengambil suatu keputusan atau membuat teguran kepada guru maupun siswa itu harus melalui suatu perenungan.
karena kalau tidak begitu saya takutnya gerusa-gerusu malah menimbulkan masalah. Jadi itu harus secara matang. Iya, matang direnungkan, kemudian dipikir baik buruknya seperti apa. Gitu. Kalau kita istilah itu orang lain tidak suka terhadap kita karena kita menegur untuk menuju kebaikan, jadi tidak masalah, monggo terserah asal orang itu menjadi baik. Insya Allah seperti itu. Kalau itu masalah keuangan atau pribadi kan masing-masing guru itu kan ternyata itu problemnya beda-beda. Kenapa dia berbuat begitu? Ternyata gajinya minus. Kenapa dia berbuat begitu? Karena memang dari dulu dia begitu, terkondisikan seperti itu. Jadi mungkin kalau mau diubah itu agak sulit juga. Oleh karena itu supaya tidak terjadi seperti itu, dan saya kalau memandang itu kan dosa dia. Nah sehingga sudahlah Kak, tidak bisa didudukkan dalam jabatan itu. Lukir, gitu kan bisa. Jadi semua sudah kebaikan. Iya. Baik Bu Giati, mungkin itu saja dulu untuk wawancara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, dan banyak memberikan motivasi juga pada diri saya, dan terutama terkait dengan pengambilan keputusan. Semoga juga bisa bermanfaat bagi saya. Kalau nanti suatu saat saya ada sebuah kasus, kami juga bagaimana harus mengambil keputusan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, sukses selalu. Sama-sama. Selamat pagi Pak Budiman. Selamat pagi Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak Ari baik juga kan? Iya, alhamdulillah baik Pak. Ini begini Pak, ini saya ingin pertama silaturahmi, yang kedua ingin wawancara dengan Bapak. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang mungkin timbul yang ada di SMP sini Pak. Biasanya kan kasus itu kan ada dua Pak. Satu dilematika atau yang kedua bujukan moral. Kalau bujukan moral kan benar salah itu mungkin gampang Pak ya yang cara mengatasi. Nah sekarang kalau ada kasus terkait dengan dilematika Pak, itu kan antara benar dengan benar. Nah menurut Bapak, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi bahwa kasus itu merupakan kasus dilematika atau bujukan moral Pak? Oh ya, terima kasih. Begini, jadi permasalahan di sekolah itu banyak, beraneka, baik itu pada siswa itu sendiri, pada siswa, kemudian guru ataupun warga masyarakat di sekolah ini. Nah, ini dari beberapa kasus itu kami inventarisir, kami data, kami rekap, kemudian kami kelompokkan dari kelompok yang benar dengan yang benar dengan yang salah, sehingga yang benar dengan benar itu masuk pada kategori dilema etika, sedangkan yang benar salah itu jelas masuknya pada bujukan moral gitu Pak. Jadi kami menginventarisir dari beberapa kasus ataupun permasalahan itu. Jadi dipilah-pilah dulu Pak. Iya, begitu. Jelas. Kemudian untuk berikutnya lagi Pak, ini setelah Bapak mengidentifikasi tadi, kemudian bagaimana Bapak itu caranya menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar Pak, jadi yang mengandung nilai kebajikan. Oh ya, begini, jadi dari beberapa permasalahan tadi kami inventarisir, kami data, kemudian kami mengambil skala prioritas. Skala prioritas kami pertimbangkan dari tingkat untuk segera diatasi, untuk kemanfaatan bersama, untuk kebaikan di satuan pendidikan kami. Jadi kami identifikasi, kemudian berdasarkan skala prioritas yang harus segera diselesaikan, yang pada dasarnya nanti kita mencari solusi terbaik untuk kebersamaan. Oh iya. Jadi itu juga ada sedikit yang harus diprioritaskan Pak ya, yang kira-kira mana penting dulu gitu kan. Kemudian untuk ini Pak, langkah-langkah Pak atau mungkin prosedur yang Bapak ambil. Oh ya, langkah-langkah prosedur. Jadi tadi saya menerima misalnya masukan
ataupun data dari permasalahan-permasalahan itu, kemudian kami identifikasi di sini kami melibatkan dari stakeholder yang terkait di dalam penyelesaian masalah, bisa saja dengan guru, dengan siswa permasalahan itu, kami melibatkan yang terkait, bisa saja dengan wakil kepala sekolah, kemudian kesiswaan, atau kalau di sini adalah standar kelulusan, yang koordinator standar kelulusan, demikian juga BK ataupun wali. Jadi kami terkait, jadi mengadakan koordinasi. Jadi setelah kami koordinasi, kemudian kita identifikasi. Identifikasi ini siapa yang terlibat, kemudian pokok permasalahannya apa, kemudian nanti kita mencari solusi. Jadi setelah diidentifikasi, kemudian kita analisis. Analisisnya itu tadi dari siapa, kemudian apa penyebabnya, kemudian kita cari solusi, dan berikutnya setelah itu kita cari solusi dari pihak-pihak yang terkait, kemudian kita ajak bicara. Jadi koordinasi untuk penyelesaian masalah. Dari solusi, kalau semua sudah bisa menerima, ya kita eksekusi untuk yang selanjutnya, dan bisa langkah selanjutnya adalah evaluasi untuk perbaikan tindak lanjut yang berikutnya. Oh, demikian. Jadi sangat lengkap ya, detail sekali itu dari awal sampai sebenarnya yang terakhir. Kemudian untuk berikutnya Pak, ini hal apa saja yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan ini, terutama yang dilema etika? Oh iya, kalau dilema etika itu kan dari hal yang benar dengan yang benar. Iya. Semua mengandung kebajikan, kebaikan. Nah, di sini itu tadi, jadi harus kita memahami permasalahan secara baik, detail, sehingga nanti kita mengambil langkahnya tepat, dan kemudian kita berdasarkan skala prioritas dari manfaat, kemudian kita kaji juga dari apa itu dampak, dengan berdasarkan regulasi yang ada. Regulasi itu regulasi yang normatif maupun dari apa itu sosial. Jadi etika sosial itu menjadi pertimbangan juga, sehingga nanti apa yang kita putuskan, kita ambil keputusan itu akan mengandung nilai kebaikan untuk semuanya, dan itu yang kami anggap efektif. Jadi ada skala prioritas, mempertimbangkan manfaat dan dampak yang ditimbulkan. Dampaknya diupayakan dampak yang positif. Yang positif Pak ya, kita meminimalisir dampak yang negatif. Harapannya demikian. Wah, biasa Pak. Kemudian untuk berikutnya lagi, hal apa saja Pak yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Iya. Tantangannya begini, kadang-kadang kita ini ada dua hal, yang ada dua hal pilihan yang sulit. Kalau benar salah jelas ya. Tapi kalau benar-benar itu tantangan kita begini, adanya rasa belas kasihan. Seharusnya kita menentukan A atau menentukan E. Nah, padahal Y di sini juga membutuhkan juga. Itu padahal kalau berdasarkan dari norma, dari ketentuan yang ada, kita pilih A. Ya, jadi keadilan. Iya, jadi keadilannya seperti itu. Jadi kita menempatkan sesuatu sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi kadang-kadang kita juga ada rasa iba kasihan itu tadi. Kemudian kadang-kadang juga begini, kita orientasinya seolah-olah kalau pendapatnya orang banyak itu lebih baik, padahal tidak demikian. Nah, itu yang menjadikan itu. Jadi keberanian kita menentukan satu keputusan yang seharusnya yang adil, baik, dan bijak tanpa menimbulkan ekses kecemburuan, ekses nanti berpolemik seperti itu. Terus dalam hal itu, apakah Bapak punya jadwal tertentu, atau mungkin apa,
dalam menyelesaikan masalah itu langsung diselesaikan waktu itu, Pak? Nah, kalau ini kita melihat dari tingkat permasalahannya, apakah segera untuk diatasi ataukah bisa kita tunda dan perlu koordinasi yang lebih luas. Nah, kalau permasalahan itu segera kita atasi, ya kita harus segera diatasi. Jangan sampai nanti kalau kita tunda-tunda karena ada jadwal tertentu, nanti akan berefek ataupun timbul masalah yang baru. Ini jangan sampai. Jadi tergantung dari tingkat urgensi ataupun segera untuk bisa diatasi atau tidak. Kemudian kalau untuk masalah-masalah tertentu itu bisa kita jadwalkan, karena dari beberapa permasalahan mungkin beberapa hal yang harus segera kita tindak lanjuti, kita selesaikan. Nah, itu bisa kita jadwalkan. Tapi di sini tetap kita memperhatikan skala prioritas. Jangan sampai nanti kalau sampai kita tunda-tunda, nanti akan timbul masalah yang baru. Mungkin kalau masalahnya berat dan harus segera ditangani ya harus ditangani. Kalau mungkin ringan, bisa dijadwalkan, jadi kalau melibatkan pihak BP atau mungkin BK ya mungkin bisa dijadwalkan. Jadi itu. Lebih banyak lagi, Pak. Faktor, Pak, atau faktor-faktor atau seseorang, Pak, yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu. Oh iya. Ada. Ada sekali. Jadi kami punya tim yang solid, yang kerjasamanya bagus, dan kami juga terbuka, dari Bapak Ibu juga terbuka, sehingga di dalam menyampaikan satu permasalahan itu terbuka, sehingga kita bisa terbuka dan objektif, sehingga kita bisa mengambil langkah dengan tepat. Jadi diantaranya adalah ya keterbukaan, kerjasama yang bagus, dan akses itu mudah. Demikian. Kalau tim-tim itu berarti menangani masalah semua kasus yang di sekolah atau hanya khusus apa istilahnya kasus murid, Pak, yang tim ini? Tim itu ya masa di sini ya bisa aja permasalahan guru, permasalahan murid. Ya di sini sudah ada mekanisme di dalam penanganan atau penyelesaian itu. Mungkin dalam hal tertentu kami kalau itu top secret, mungkin ya saya sendiri. Mungkin dalam hal tertentu kami ya melibatkan wakil kepala sekolah dengan BK, dengan Bapak Ibu guru terkait, atau bahkan dengan orang tua maupun komite yang dalam hal ini untuk endingnya adalah bisa mengambil satu hasil keputusan penyelesaian yang terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian untuk ini, Pak, yang terakhir mungkin, Pak, ya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari awal sampai dengan akhir, Pak, ini mungkin apa yang bisa dipetik, Pak, tentang pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin bisa diceritakan. Iya, terima kasih. Jadi yang kalau yang permasalahan itu tadi yang benar-benar itu ya, itu memang perlu manajemen dari penyelesaian kasus dengan baik. Jadi ada nilai yang harus yang dapat kita ambil, yaitu diantaranya kita harus bijak. Jadi kita menyelesaikan satu masalah tidak membuat masalah yang baru. Jadi bisa menyelesaikan masalah dengan tuntas. Jadi kita harus bijak dan nilai-nilai yang dapat diambil di antara selain yang saya sampaikan tadi. Jadi ketepatan di dalam menyelesaikan masalah, harus bijak, juga memahami betul, ya, memahami betul dari permasalahan yang ada. Jadi tidak hanya sepintas-sepintas, tidak hanya sebagian-sebagian, sepotong-sepotong. Kita harus menampung dari permasalahan itu secara utuh, sehingga nanti kita bisa tepat dalam menyelesaikan. Baik, Pak, mungkin itu dulu yang dapat kami tanyakan untuk wawancara hari ini, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau dalam pertanyaan ini
banyak sekali mengganggu Bapak dalam kegiatan Bapak di siang hari ini. Dan yang terakhir saya mohon pamit Pak, dan terima kasih sekali sudah banyak bantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Irin. Nanti ada hal yang membuat bingung ya mohon maaf. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ini Bu, saya ada sedikit wawancara terkait dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang biasanya timbul di sekolahan. Nah, kasus itu kan ada dua biasanya, kalau tidak kategori dilematika atau kategori bujukan moral. Dilematika itu kan kalau kasus itu misalnya benar dengan benar. Kalau kasus itu mungkin benar dengan salah, itu kan termasuk bujukan moral. Mungkin kalau benar dengan salah kan mudah Bu ya. Kita itu mau menyelesaikan mudah sekali. Ini harus kita pihak yang benar. Tapi kalau kasus itu antara benar dan benar kan kita bingung. Wah ini mau kita putuskan yang mana, apakah benar yang sebelah kiri atau sebelah kanan ini kan. Nah ini akan saya tanyakan Bu, yang pertama itu bagaimana Ibu itu selama ini mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Pak, kalau saya boleh jawab pertanyaan tentang kasus dilematik etika ataupun bujukan moral. Nah di sini saya juga akan memilih ataupun memilah-milah masalah-masalah tersebut, masalahnya besar atau kecil. Kemudian masalah juga harus diselesaikan seketika itu atau tidak. Kalau masalahnya kecil mungkin bisa langsung seketika diselesaikan. Tapi kalau masalahnya agak besar itu juga memerlukan waktu yang panjang untuk bisa menyelesaikannya. Baik, untuk berikutnya ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi semuanya baik ya Pak? Iya, itu semuanya baik. Kasusnya bagaimana kita memilih atau menjalankan kalau itu sama-sama baik. Nah di sini saya mau memilih yang bisa digunakan untuk kepentingan yang orang banyak, yang skopnya yang lebih besar. Mungkin kalau jadi mungkin juga baik untuk sekolah, untuk anak, untuk orang tua. Nah misalkan kasus dengan anak juga kita panggil klarifikasi dengan BP, dengan orang tua, itu kita sepakati seperti apa. Kalau begitu langkah-langkah Bu, mungkin Ibu punya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan itu biasanya seperti apa? Untuk langkah-langkah itu ya kita memanggil yang bersangkutan yang memiliki masalah tersebut, kemudian mengklarifikasi. Kalau masalahnya dengan anak kita juga minta bantuan dengan keseksualan, dengan BP. Kemudian seandainya masalahnya itu terkait dengan bapak ibu guru, itu kalau masalahnya kecil bisa saya selesaikan sendiri. Kalau masalahnya besar itu juga kita bisa dengan bantuan yayasan. Oh begitu. Kemudian untuk berikutnya hal ini yang dianggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan itu apa itu Bu? Kemudian ya, pertanyaan berikutnya lagi Pak. Iya, kemudian untuk berikutnya hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap yang efektif Bu dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu yang paling efektif juga memanggil ataupun mengklarifikasi dengan yang bersangkutan. Jadi tahu kebenarannya seperti apa, itu yang paling efektif. Jadi tidak dari berita dari pihak mana-mana, jadi yang langsung yang bersangkutan itu. Oke. Untuk berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam sebuah kasus di sekolah ini? Tantangannya di sini itu yang kami rasakan Pak ya. Kami kan melakukan
sekolah full day. Oh ya, full day sampai jam 3 sore. Ini terutama yang guru putri itu tantangannya juga dari pihak keluarga, dari suami itu juga mungkin agak berat untuk yang istri kok sampai sore seperti itu. Kemudian tantangan yang berikutnya lagi mungkin terkait dengan sekolah swasta, mungkin kaitannya dengan finansial ya Pak. Itu secara besar kami juga belum mampu untuk mencukupi, sehingga terkadang juga Bapak Ibu guru minta izin untuk bisa bekerja di sekolah lain atau double seperti itu. Tapi harapan kami dengan berbagai cara juga tetap diharapkan bisa hanya satu di sini. Itu berarti tantangannya ada 2 ya, dari dalam dan dari luar tadi ya. Seperti itu. Jadi ada internal dan eksternal. Kemudian untuk berikutnya, adakah ibu itu menjadwalkan ketika ibu itu sedang menangani sebuah kasus? Kalau jadwal secara rutin mungkin belum ada Pak, tapi setiap saat itu juga kami intent untuk memahami perkembangan daripada rekan-rekan. Itu seandainya ada permasalahan itu juga segera kami selesaikan, melihat kontaknya dulu. Kalau itu bisa diselesaikan langsung ya kita selesaikan. Tapi kalau tidak ya memerlukan waktu yang agak lama atau menunggu masalahnya reda terlebih dahulu baru kita selesaikan. Bagi contoh misalkan meskipun tua-tua aja nih Pak, kadang berselisih paham, kadang juga sampai otot-ototan lah, itu kan menunggu keduanya reda terlebih dahulu, karena kalau tidak reda ya siapapun yang masuk kalau langsung malah jadi rame. Jadi agak reda, lain hari kita panggil satu persatu. Jadi mana yang ini diprioritaskan dulu gitu ya, misalnya banyak masalah. Kemudian untuk berikutnya Bu, faktor-faktor atau mungkin seseorang Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu itu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Ada. 7. Ulangi lagi. Selama ini adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus-kasus yang berupa dilema etika? Ada Pak, ini saya juga namanya kita kerja juga tim, tentunya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada kami yang membantu, diantaranya juga untuk wakil kepala sekolah, kemudian BP, kemudian juga kurikulum, itu ternyata juga bisa membantu. Dan juga kalau skop yang lebih atas lagi juga ada yayasan, ada komite, itu yang bisa menyelesaikan permasalahan. Mungkin terkait dengan guru ataupun siswa, itu juga kita bantu, minta bantuan dari guru BP kesiswaan. Kemudian untuk masalah pengembangan sekolah ini juga perlu nggih, juga masalah juga pengembangan sekolah terkait juga dengan yayasan, dan juga kami perlu konsultasi sharing juga dengan komite. Baik, kemudian untuk berikutnya Bu, ini tadi kan udah ngobrol banyak Bu ya, dari atas sampai bawah. Ini kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu itu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang bisa kami petik itu berarti kita bisa memprioritaskan masalah-masalah mana yang lebih penting, yang penting dan penting sekali, itu harus bisa kita kita ukur. Kemudian kita juga bisa dalam pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan
diri kita sendiri atau sesuai dengan kepentingan orang banyak. Oke. Baik, itu aja Bu, ada lagi? Ya, mungkin itu yang bisa. Baik Ibu, sudah dapat wawancara hari ini dengan Ibu dan berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Alhamdulillah Pak. Masalah juga bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih, sama-sama bisa sharing, saling bertukar pikiran untuk berwawancara terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan ini kami ke depan juga bisa lebih jeli lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih. Sama-sama.